Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, podcast kita seperti biasa membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal, bahkan gak kenal sebelumnya. Dan hari ini jadi kenal. Hari ini kita kedatangan tamu yang masih muda, a talented singer gue bilang. Dia udah nyanyi di berbagai tempat dan bisa Mandarin juga. Ya relatively muda banget deh menurut gue ya, tapi dia sudah menitikan karir sejak dini. Sudah, nggak usah nunggu lagi, langsung aja kita panggil orangnya. Welcome Thalia. Halo Thalia. Yeah. Thank you for coming. Ini Thalia sebetulnya udah pernah gue ajak janjian sebelumnya, tapi karena ada suatu hal akhirnya kita postpone. Sorry ya. Gak apa-apa, santai. So Thalia, ini Bristers mungkin belum kenal sosok Thalia nih. Baru ada yang pernah lihat. Boleh nggak kenalan sedikit sama Bristers nih? Kayak siapa sih diri kamu? Kamu lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke. Perkenalkan, nama aku Thalia Sharon. Sekarang sih sebenarnya aku masih di university ya, di BINUS Inter. Terus aku juga punya hobi sampingan gitu kayak nyanyi. Oke. Ya lebih mesti ke nyanyi sih. Jadi aku dari kecil demen banget sama yang namanya nyanyi, karena mungkin papa aku dia emang bisa nyanyi juga. Oh, jadi turunan dong ya? Iya, bisa dibilang turunan. Jadi dari kecil aku udah ngelihat papa nyanyi, udah dikasih musik-musikin itu. Jadi emang demen. Dari kecil tuh bicara umur berapa nih? Karena kamu kan umurnya masih muda. Jadi tuh sebenarnya kalau dengar cerita papa nih ya, dia ngomong sebenarnya gue dari umur 3 tahun udah naik panggung katanya. Udah emang pengen naik panggung aja. Oh wow, 3 Yeah, tahun Bristers. 3 tahun. Gile. Jadi 3 tahun itu udah terjunin ikut lomba berarti ya? Iya, ikut lomba waktu itu. Gue disuruh ikut lomba apa ya? Awal bukan nyanyi, belum nyanyi itu kayaknya 3 tahun. Suruh apa? Pokoknya pengennya naik panggung, gue lupa kayaknya antara modeling atau apa. Pokoknya gue pengennya naik panggung emang dari dulu. Oke, Terus jadi emang sudah ada dorongan untuk menjadi seorang ya pokoknya artis di dong. panggung ya. Terus kayaknya berapa tahun kemudian bokap gue udah mulai kayak suruh gue nyanyi di panggung juga. Jadi sebenarnya gue dari kayak 4-5 tahun kayak udah nyanyi panggung. Tapi lo hobi ya berarti ya? Hobi sih, hobi emang dari kecil seneng gitu dengan orang nyanyi. Even ada cerita katanya pas gue masih bayi itu harus dinyanyiin dulu baru bisa tidur. Kalau gue nggak mau tidur, katanya gue nangis katanya gitu. Jadi memang sudah ada belat musisinya sejak dini ya? Dari kecil ya. Tapi emang suka musik dong berarti ya? Suka. Dan lebih ke arah tarik suara ya? Iya, Bernyanyi tapi gue ini juga ya? demen sih maksudnya sama alat musik, karena dulu itu sekolah SD SMP gue tuh mendalami musik banget. Mereka sampai ada orkestra, ada ini tuh, jadi ya cocok banget gue di sana lah. Wow. Jadi tiap orang harus bisa pegang alat musik di situ. Lu main alat musik apa? Dulu kalau misalnya dulu ya SD aku ambil biola, terus ambil piano, sama ambil gitar. Oke. Tapi aku belajar kayak drum juga, tapi ya nggak mahir-mahir banget. Jadi gitu. lu seniman banget ya, seniman di Emang dunia seneng musik aja ya? gitu, seneng. Wow. So, kesibukannya sekarang ini kuliah dan nyanyi. Nyanyi ini sebagai hobi atau emang Jadi ada kerjaan juga di situ? kerjaan juga sih sebenarnya nyanyi. Sekarang udah kerja juga. Udah lama sih Sekarang sebenarnya. kuliah semester berapa? Semester 7. Oh, bentar lagi lulus dong. Iya, bulan semester depan. Iya. Wow, dia semester 7 udah nyanyi, udah sebagai kerjaan juga berarti. Udah sih termasuk kerjaan sih kalau kayak gitu, karena dapat Iya, duit ya dari situ, pendapatan, iya. pendapatannya dari situ. Wow. Jadi sekarang kerjaannya kalau di musik ngapain aja? Nyanyi Biasa, tiap minggu kah atau? tergantung sih, biasanya tergantung eventnya. Jadi aku tuh lebih aktif di Mandarin gitu, jadi nyanyi-nyanyi Mandarin. Oke. Jadi kan kalangan Mandarin tuh biasanya emang suka arisan atau meritan yang kayak gitu. Terus mereka kan suka emang kumpul-kumpul di ballroom gede gitu kan. Jadi mereka suka ngadain acara gede-gedean kayak wedding lah anggapannya, kayak Jadi padahal acara bukan orang wedding tua gitu. Atau apa? Banyak acara orang tua gitu ya, Anak banyak muda anak juga muda ada? juga aku sering. Terus apalagi kalau Sinca, nah itu banyak banget job. Itu kayak kan biasanya di mana-mana kan ada acara Cynthia gede-gede. Chinese New Year ya Bristol. Oh iya, Takut benar. ada yang belum tahu.
itu biasanya aku nyanyi. Jadi mereka kan biasa makan keluarga kan, satu meja gede gitu kan. Nah aku yang nyanyi jadi bintang tamu biasa gitu. Oke, wow. Jadi emang secara nggak langsung kamu spesifik di Mandarin ya? Lebih sebenarnya Apa kalau karena lebih komunitasnya kali ya? komunitasnya Lebih mungkin. ke arah komunitas ya. Karena orang tua juga pasti udah kamu aja nyanyi, mungkin begitu ya. Ya karena kan emang komunitas Mandarin tuh kalau yang udah rada berumur ya, Iya. mereka kan mungkin biar ada kerjaan, maksudnya biar nggak diem di rumah, jadi mereka punya banyak komunitas, misalnya kayak dansa, komunitas nyanyi Terus kamu juga yang ini nyanyi? tuh. Ya kadang kan mereka bikin acara Wow. gede-gedean gitu, mereka setiap bulan tuh bisa bikin acara, apalagi arisan mereka tuh bisa yang gede punya gitu kan, yang kayak ada ratusan orang ini, jadi mereka sekali bikin acara arisan tuh bener-bener gede Jadi banget. kamu udah punya grup bandnya sendiri dong? Grup Enggak, musik aku atau? enggak band sih. Jadi aku lebih kayak ke solo. Jadi kayak nyanyi sendiri aja. Wow, tapi nggak ada instrumen tetap ada dong? Instrumen Atau ada, pakai tergantung. yang CD digital itu? Tergantung eventnya. Kalau misalnya eventnya mereka pakai orkestra, ya misalnya kasih lagunya berapa, ntar tinggal ada JR, coba cocokin. Kalau band tinggal kasih tahu lagunya ini, ntar cocokin langsung Kamu tinggal nyanyi. cocokin nadanya. Kalau nggak ada, ya pakai CD ya gitu. Wow, di umur kamu yang muda sudah punya pengalaman yang luar biasa ya. Ya bisa dibilang gitu sih, lumayan. Wow, tapi nggak ada unsur paksaan ya. Emang kamu enjoy berarti ya? Enjoy sih, maksudnya kan dapat penghasilan juga dan bisa maksudnya Ya, buat uang salurin jajan hobi juga. tambahan ya. Iya. Kira umur kamu sekarang masih berarti di bawah 20 kan? 20? Enggak. Aku udah 22. Oh, udah 22. Baru 22 ya. Ya emang udah kuliah masih umurnya segituan sih ya. Kamu semester 7. Iya, udah mau lulus 20-an. Iya. Tapi emang ke depannya kamu emang sudah dari dulu merencanakan untuk menjadi penyanyi berarti ya? Kalau misalkan sebenarnya aku awalnya pengennya sampingan. Ya aku masih pengen mencari, maksudnya apa yang buat kedepannya yang buat jadi penghasilan tetap. Oke. Cuman kalau buat sementara karena aku masih mencari itu, aku masih bingung. Ya sekarang sih nyanyi, maksudnya Tapi buat kalau kamu bukan disuruh sih, kamu mendapat kesempatan untuk menjadi penyanyi, memang bakat kamu ditemukan di situ dan kamu memiliki peluang yang besar, apakah kamu lanjutkan? ya lanjutin sih, maksudnya Udah kayak oke juga kan, maksudnya bisa ya namanya kalau orang kerja yang hobinya kan pasti seneng lah iya. daripada terpaksa kan biasanya. Betul sih. Wow. Ini lucu sih. Terus aku dengar kamu dari Bandung katanya ya. Iya ya, aku dari Bandung. Pindah ke Jakarta, musiknya gimana? Berarti kamu awal mula karir musik di dunia Bandung. di Bandung dong? Iya di Bandung. Awal tuh sebenarnya aku dari kecil sebenarnya. Jadi di bawah 10 tahun tuh aku emang udah sering dipanggil nyanyi sama orang. Jadi dapat lumayan juga kan, udah ngumpulin duit segala macam dari. Udah ada tabungan dari kecil ya? Enak juga ya. Soalnya papa mama selalu ngajarin kayak kalau lu mau beli sesuatu usaha dulu sendiri. Nice. Ya gitu. Nice. Jadi mencoba untuk nabung ya misalnya dari nyanyi itu kan lumayan. Ya biasa papa juga ikutan nyanyi, misalnya di panggung aku ikut nyanyi juga. Jadi awal sebenarnya tuh orang-orang bisa kenal aku tuh karena papa. Jadi papa kan emang dia ada sekolah musik juga. Jadi terus dia suka bikin acara gede-gede gitu. Jadi ya aku diajak nyanyi, jadi semua orang mulai tahu. Jadi orang udah tahu kayak mending panggil dia aja nyanyi gitu. Jadi malah peluang baru ya. Awalnya sih cuma dapat angpau, belum ada fee tarif gitu. Awalnya angpau, terus lama-lama mikir kayak boleh juga maksudnya kalau kayak gini kan, maksudnya lumayan. Bener. Akhirnya ya sekarang udah bikin tarif gitu maksudnya. Gitu sih. Dari umur berapa tuh? Wah, gue nggak inget, tapi kayak di bawah 10 tahun itu udah pasti kayak. Di bawah 10 tahun lo udah menentukan tarif berarti untuk nyanyi? Nggak, di bawah 10 tahun belum, masih angpau. Terus setelah gue udah belasan, gue udah mulai pakai tarif. Wow, nice banget. Belasan udah bisa dapat income sendiri loh. Bristers, kita 11 tahun ngapain? Kayaknya cuma makan nonton ya. Nggak ada ngapa-ngapain. Wow, nice banget. Nah, tadi kan sempat bilang kalau nggak jadi musisi, nggak jadi penyanyi, pengen jalanin bisnis ya tadi ya? Ya bukan bisnis juga, maksudnya ya kalau bisa bisnis sih. In mind apa? Emang pinginnya tuh apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau sementara gue kan melihat kayak online bisnis gitu kan. Oh, oke. Ya maksudnya pengennya ke arah sana. Jadi semi Atau pedagang enggak, dong? Ya antara itu atau enggak aku pengen bikin studio musik.
Jadi studio Kayaknya itu lebih misalnya cocok rekaman, sih. iya itu dia. Terus gue juga pengen bikin IO. Ya. Wow, jadi impiannya nih masih banyak nih. Iya sebenarnya masih Tapi ya banyak sih. masih muda, masih nggak ada kata terlambat lah. Banyak juga tadi orang-orang yang mulainya juga udah ada umur. Nah kamu bagus banget bisa mulai di awal karirnya, ini muda banget. Maksudnya punya pemikirannya hebat, luar biasa sekali. Karena mikir apa, seiring berjalannya waktu kan makin tua. Kalau misalnya kan nggak mulai sesuatu kayaknya sia-sia banget. Betul, karena memang kita nggak bisa putar waktu, kita Iya, nggak bisa, yang waktu ini memang sangat-sangat berharga. Nah Thalia, kamu udah tadi cerita nih kurang lebih kamu udah mulai nyanyi dari kecil, sekarang kamu juga dihadapin, berarti kan kalau dari kecil kamu dihadapin harus sekolah juga, kamu harus belajar, ngerjain PR ya, maksudnya secara umumnya deh sebagai anak sekolah ya, Ya. sampai sekarang kuliah. Dan sekarang pun kamu sudah mau ke arah lulus dan menentukan karir kamu ke depannya. Iya. Nah selama ini nih, boleh nggak kamu share sedikit nih, ada struggle apa aja sih? Perjalanan hidup kamu nih pasti ada sesuatu yang seru-serunya nih. Ada pasti ada. Jadi ini salah satunya ya. Jadi misalnya kayak waktu itu teman-teman kan suka ngumpul ini itu Sabtu Minggu. Kadang gue tuh ada kerjaan di luar kota nyanyi, jadi gue pasti nggak bisa ikut. Jadi gue nggak ikut mereka main. Terus kadang kan biasa tuh kalau acara tuh biasanya malam-malam kan. Jadi kayak acara misalnya ballroom apa ya biasanya jam 7 malam gitu kan. Jadi gue biasanya abis sekolah langsung cepet-cepet ke sana buat nyanyi. Terus pulang juga udah ada malam sama nyokap bokap gitu. Kayak bisa pulang jam 10 jam 11. Terus kadang kalau ada PR ya terpaksa subuh-subuh. Biasanya gue tidur dulu, terus gue subuh-subuh bangun gue kerjain. Terus baru sekolah. Bisa gitu sih. Terus ya sekolah bangun jam berapa dulu? Dulu gue bangun jam 4. Gak tau gimana, pokoknya gue dulu bangun selalu paling pagi. Gue gak tau kenapa. Tidur anggap aja jam 12 tidur, jam 4 bangun, terus bangun-bangun kerjain PR. Biasanya gue tuh belajar atau kerjain PR tuh lebih bisa subuh-subuh pas bangun daripada malam-malam. Karena kayak udah ngantuk. Dulu tuh pasti capek lah ya. Dulu gue tuh anak ya emang bisa dibilang anak alim banget. Jadi kalau misalkan nggak ada kerjaan, nggak masih alim. Jadi gue dulu tuh sekitar kalau misalnya nggak ada apa-apa jam 8 gitu udah tidur, udah pasti jam 8 jam 9 udah tidur. Itu cepet sekali. Ya makanya terus udah makin kuliah, awal gue kuliah masih jam 10 gitu, tidur jam 10 jam 9. Temen gue sih ada sampai detik ini jam 10 tidur sih. Dulu gue ngerjain tugas sama dia nggak bisa sampai malam. Nah tapi karena kuliah kan sekarang kan udah mulai banyak kesibukan ini tuh kan. Udah mulai makin malam tidurnya. Sekarang udah mirip-mirip kayak orang kuliah lah tidurnya. Udah mirip lah sekarang. Udah mirip. Jadi kayak gaul gitu ya. Kayak gaul. Abisnya kadang malah nggak bisa tidur kalau belum subuh jam 1. Mendingan tidur early loh. Iya benar. Lebih sehat sebetulnya. Aku aja, gue pribadi pingin tidurnya lebih cepet ya. Sorry Bebristers, gue biasa kalau sama yang muda pakai aku kamu soalnya, jadi belibet nih mulutnya. Jadi gue biasa juga pengen tidur tuh early, cuma memang sekarang nggak tahu kenapa gue kadang suka nggak tidur loh. Oh ya? Iya sampai nggak tidur. Nah itu gara-gara udah kayak nggak tahu kenapa emang nggak bisa tidur aja, kayak lu too powerful, too energetic gitu loh kondisinya, kayak suka aneh sendiri gue. Nah tadi udah tidur terlambat, bangun pagi, terus maksudnya along the way ada kendala apa lagi? Maksudnya orang sekarang lihat lu mah enak, lu kan udah masuk salah satu TV swasta, udah di interview ya kan? Iya. Nah, maksudnya kan orang nggak ngelihat nih perjuangan lu ngeles nggak sih? Ngeles apa nyanyi? Ya, jadi gue sebenarnya awal tuh lesnya sama bokap gue karena dia kan punya sekolah musik. Jadi terutama bener-bener di dari vokal. kecil kan diasah vokalnya dong? Diasah sama bokap. Awalnya tuh gue kayak karena bokap kan emangnya emang jago nyanyi gitu, dia emang ngerti vokal segala macam. Jadi otomatis karena gue anaknya pasti disuruh ini disuruh itu. Awal gue kayak apa sih gue kayak nggak maksudnya kayak bukan nggak suka tapi kayak kenapa maksudnya terus-terusan, karena dia pengen ngasah gue terus, dia ngedorong gue terus kan dari kecil, karena dia tahu maksudnya gue ada bakat di situ. Dia tahu, jadi maksudnya gue didorong terus, misalnya ada lomba apa gue dipaksa ikut. Berarti lu sempat
ini dong bete sama bokap juga dong. Kalau misalnya nih ada lomba nih ya, gue bilang gue nggak mau ikut, tapi bokap gue bilang lu harus ikut, lu harus, maksudnya dia tahu gitu bakat gue di situ, dia rada mendorong, maksudnya dia ngedorong gue. Kalau misalnya bukan karena bokap gue nggak mungkin sampai sekarang masih nyanyi. Gue yakin gue paling cuma kayak sebagai hobi doang gitu. Soalnya lo mungkin ya dari sisi lo masih pengen hangout tadi ya, jadi nggak bisa ya. Maksudnya kan namanya anak kecil kan, gue kayak ya lebih senengnya kayak nonton TV atau ngumpul atau gitu kan. Cuma bokap gue kayak misalnya karena ada lomba, gue disuruh belajar lagu baru, kan otomatis gue harus ngapalin lagu, gue harus ya pokoknya belajar lagu itu kan, belajarnya sama bokap. Misalnya gue ada salahin itu ya dibenerin sama bokap ini itu kan, itu juga butuh waktu kan, apalagi awal-awal belajar. Ya gitu sih, jadi kayak gue kadang suka kayak aduh nggak mau, aku tuh gue tuh orangnya nggak pedean awalnya, maksudnya ngikut lomba apa takut grogi gitu. Tapi secara langsung ini membentuk diri lo untuk menjadi pribadi yang percaya diri dong. Iya, sekarang gue udah jauh lebih percaya diri dibanding dulu gue takut. Di depan kamera pasti ketawa ya sekarang. Kalau dulu mungkin gemeteran kali. Iya, dulu gue ngapain juga deg-degan gitu, takut dari kecil tuh emang udah disuruh ini itu kan, cuman gue masih takut kalau yang namanya bersyukur lomba. dong sekarang bokap lo gituin. Makanya kalau misalnya bukan karena bokap gue nggak mungkin nyanyi panggung lah sekarang. Emang ya orang tua bisa melihat, bisa mengasah talenta anaknya ya. Karena gimana pun kan dia melihat tuh dari kecil ya. Dia dari kecil udah lihat gue emang demennya nyanyi katanya, jadi ya dia lihat, maksudnya ya kenapa enggak gitu. Nice. Berarti lo dari muda udah dilatih bernyanyi. Nah kalau ada ulangan gitu-gitu, lo masalah nggak tuh? Lo kan harus belajar. Ya belajar, maksudnya misalnya gimana ya, gue harus ya kadang nyokap bokap gue tuh gimana ya, tipe orang yang mereka percaya sama gue, jadi mereka nggak bakal nanyain gue lu udah belajar belum, udah kerjain PR belum. Jadi mereka cuma tahu gue naik kelas, terima rapot, udah. Tapi kan lo pasti deg-degan juga namanya ulangan. Kayaknya semua anak di dunia ini pada takut ulangan deh. Iya, gue awal juga takut sih ulangan. Tapi untung sekolah gue tuh dulu, gimana ya, sekolah gue tuh gak ada ujian akhir, gak ada mid test gitu, gak ada. Jadi SD-nya tuh tiba-tiba dadakan ulangannya, jadi kita gak dikasih tahu ulangan. Jadi tiba-tiba dadakan. Jadi selalu kayak gitu, mereka mengajarkan ke anak-anak kalau misalkan lo harus siap kapanpun. Harus siap kapanpun, jadi ya langsung tiba-tiba kadang ulangan. Jadi kita nggak ada ujian akhir, nggak ada ujiannya, jadi cuma dari ulangan itu doang. Jadi ulangannya sering biasanya. Itu dulu SD, SMP. Hidup lu sih penuh dengan kejutan nih. Enggak, SMP udah ada ujian akhir, tapi SD nggak ada. Brisers, kayaknya kalau gua pribadi yang sekolah di tempat dia sih kayaknya gua merah semua sih itu. Nggak pernah megang buku belajar gua. Tapi lu aman ya berarti secara nggak langsung akademik lu berarti aman sih ya, maksudnya. Dengan kesibukan lu, maksudnya kita punya waktu kan sama nih 24 jam. Lu kalau misalnya sekolah udah setengah hari. Kalau ada nyanyi tadi dari sekolah langsung, belum nanti lu latihan nyanyi lagi. Gimana pun kan lu harus latihan terus dong suaranya. Iya. Terus belum lagi lu harus tidur, istirahat, bangun subuh. Waktu lu kan jadi kayak dari muda aja lu waktunya udah mepet banget kayaknya. Iya bisa dibilang gitu sih, tapi kadang kan nyanyi kan nggak tiap hari, jadi gue masih ada waktu santai lah, masih ada bisa jalan-jalan. Tapi kalau ngelihat dari bokap lu latihan tiap hari dong? Nggak. Masih dikasih waktu tenggang. Iya, apa ya, orang-orang kan ngira gue bokap gue maksudnya bisa guru vokal gitu, ini tuh harusnya lu tiap hari dong diajarin latihnya. Nggak. Tapi ya kalau lo kecapean juga suara lo kan rusak ya. Jadi sebenarnya menurut gue dan menurut bokap gue juga yang paling penting tuh badannya fit. Maksudnya lu mau latihan sampai secapek apa, tapi kalau hari halu nggak fit, ya pasti nggak bakal sebagus itu. Apapun yang kita lakukan kalau kitanya sakit ya nggak jadi apa-apa juga kan. Iya. Ya jadi biasanya ya latihan kadang kalau emang mau nyanyi tampil di mana, misalnya ada kerjaan di mana, terus ada lomba di mana, baru biasanya latihan. Tapi kalau enggak, biasanya enggak, bokap gue kayak ya udah, maksudnya ya dia juga tahu lah gue maksudnya masih ya waktu itu masih teenager atau apa ya, masih kecil, kayak masih. Untung bokap lo pengertian juga ya, masih menyadari kalau anaknya masih kecil gitu ya. Iya, jadi kayak latihan sebutuhnya. Wow. Tapi kalau kita bilang lu dari umur muda ini lu udah menjalani karir, udah bahkan dapat income sendiri.
sempet nggak sih ada mungkin ada rasa bete-nya di saat-saat itu, bukan maksudnya ya bukan pas dapat duitnya ya, pas ngejalanin, lu kan jalanin masa muda lu, masa kecil lu dengan bekerja juga gitu. Pernah nggak sih kayak mengeluh gitu, aduh gue Pernah capek sih, gitu? pernah gue dulu malah pernah mikir kayak kenapa teman-teman gue nggak kayak gue ya. Maksudnya waktu itu tuh ada field trip ya kalau nggak salah. Lu nggak bisa ikut? Nggak gue ikut. Tapi Oke. karena bokap gue tahu, maksudnya gue tuh tipe anak yang nggak pedean, nggak mau ini itu, nggak mau, kata gue nggak mau gitu kan, takut kan. Terus dia kayak, lu kalau mau ikut field trip ini lu harus ikut lomba ini. Terus gue kesel, maksudnya kayak waktu itu gue kesel banget, kayak ih apa sih, maksudnya teman-teman gue mau ikut field trip Ikut-ikut aja langsung gitu aja ya? ikut gitu kan. Itu kan dulu ada biayanya gitu kan kalau field trip gitu kan. Terus waktu itu masih lu bayar bokap sendiri lagi? Enggak. Bokap waktu itu bokap gue yang masih bayar waktu itu. Oke. Karena yang duit itunya masih gue simpan. Oke. Pintar juga. Ya. Terus udah kayak gitu, gue kesel, maksudnya waktu itu kayak gue waktu itu sampai nangis waktu itu. Kelas berapa ya? SD ya atau apa ya, SD atau SMP gue lupa. Terus gue kayak, teman-teman gue kok nggak kayak gitu, kok gue malah harus ikut lomba dulu, maksudnya baru boleh ikut gitu ya, kan. ada tantangannya dulu ya, lah ya. Jadi bokap gue selalu ngasih tantangan dulu, maksudnya. Terus kayak gitu, tapi sekarang gue malah berterima kasih dengan dia ngajarin gue, maksudnya kayak segala macam sendiri. Gue sekarang maksudnya ya nggak, gue sebisa mungkin gak mau nyusahin orang tua gitu. Dan lu ada goal oriented jadinya ya. Iya. Karena lu maksudnya udah di shape dari bokap lu, terutama kalau lu mau sesuatu lu harus berusaha. Iya, mungkin maksudnya, sampai sekarang lu kebawa kali. Iya, jadi gue sampai sekarang maksudnya gue mau apa, kuliah ya belanja pun, juga pasti mikir lah ya. kuliah, belanja apa semua ya gue nggak mau nyusahin orang tua gitu. Wow, nice. Lu umur segini udah bisa mikir seperti itu, kayak luar biasa sekali. Patut dicontoh nih anak-anak muda nih yang lagi nonton nih. Ini sekarang 22 ya. Iya, lu baru udah bisa berpikir untuk mempunyai usaha, untuk memiliki goals ke depannya mau gimana. Bahkan udah berpikiran tidak mau nyusahin orang tua lagi. Jarang banget tuh umur selu nih 22 tahun bisa punya pola pikir seperti itu. Nah, lu udah dapat duit dari umur muda. Pas pertama kali dapat rasanya gimana? Gue penasaran banget sih. Gue pertama kali dapet tuh kan biasanya angpau kan. Iya. Biasanya kadang tuh kalau gue nyanyi kayak anak kecil kan dilihat kan, biasanya tuh ada banyak angpau kan di meja kan. Pernah ngasih gue angpau, wah gue seneng banget kan di atas nyanyi tuh sambil nyanyi pegang-pegang angpau gitu kan. Terus gitu udah pulang tuh wah seneng banget rasanya tuh, punya duit sendiri tuh, dapet duit sendiri tuh seneng banget. Terus udah kayak gitu, gue karena saking senengnya gue bagi-bagi ke dede gue. Jadi kayak karena gue tahu kan, maksudnya dede gue masih kecil banget, terus kayak gue kayak gue ada banyak, udah bagi. Terus udah kayak itu, jadi waktu itu gue inget banget pertama kali gue mau beli Crocs. Waktu itu kan hits banget tuh Crocs tuh ya. Pas zaman gue tuh hits banget tuh Crocs kan, semua orang beli. Nyokap gue bilang, nah lu nyanyi kan dapat duit nih, ntar lu beli Crocs. Gue bener langsung besoknya gue langsung ajak nyokap gue beli Crocs. Gue inget banget, gue seneng banget rasanya. Gue inget gue beli warnanya kuning, gue inget banget. Sampai sekarang gue masih inget. Puas banget ya, karena itu bener-bener tuh berarti lu belanja pertama pakai duit sendiri umur berapa tuh? Kayaknya SD deh, itu SD. Gue lupa SD kelas berapa. Gila, luar biasa sekali. Lu SD udah bisa belanja pakai duit sendiri lagi ya? Iya. Wow, keren. Lu selama ini ada gak sih sacrifice yang lo berikan gitu? Positive sacrifice dalam perjuangan lo? Selain tadi yang lo bilang lo nggak bisa hangout sama teman-teman, mungkin waktu sama keluarga keganggu gak ya? Nggak juga sih, karena kan gue nyanyi tiap kali kan sama keluarga gue. Mereka sih. ikut. Orang tua lo nemenin sih. Iya, tiap kali nemenin gue. Jadi kayak ya even sampai sekarang pun kalau misalkan gue nyanyi misalnya kayak keluar kota ini tuh, mereka selalu temenin gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang sih. Tapi kalau misalkan nggak bisa, biasa gue sama oma gue atau sama siapa pokoknya tetap ada yang nemenin gue. Iya. Lo kalau keluar kota gitu, lo berarti udah ada orang yang sudah membooking untuk event ya. Tuh kadang kebentur nggak sih sama misalnya kayak kuliah lu? Nah itu juga sering. Jadi gue kan ada maksimal absen tuh kuliah tuh. Betul. Gue nggak bakal pakai itu absennya kalau bukan buat nyanyi maksudnya. Kadang kan takutnya gue jadi fail kan. Betul. Kecuali kalau misalnya udah rada akhir-akhir, kalau gue nggak enak badan atau apa ya gue pakai gitu.
Tapi ya waktu itu pernah tuh misalnya, jadi gue ada nyanyi, tapi itu bukan di luar kota sih waktu itu, ada di mana ya, ballroom mana gue lupa. Terus udah kayak gitu gue ada nyanyi sekitar jam 3 sore tuh udah harus di sana gitu. Sedangkan gue kuliah tuh kadang bisa sampai jam 5 sore. Jadi gue bolos, ya mau nggak mau gue harus bolos. Tapi bolos ya gue ngitungin absen gue. Kalau misalkan sampai absen gue ada maksimum nih ya, misalnya ada job apa, gue nggak bakal terima karena gue nggak mau fail juga. Iyalah. Ya jadi ya gitu, gue harus hitung-hitungan karena gue nggak mau sampai fail. Repot juga ya, karena waktu lu kan nggak bisa, maksudnya kuliah juga udah diatur jamnya. Iya itu dia, makanya event orang juga lu nggak bisa seenaknya rubah-rubah kan. Iya makanya jadi maksudnya kan biasa event ada kadang beberapa bulan sebelumnya udah dibuka, jadi gue bisa kira-kira dulu kan jadwal kuliah udah keluar nih. Sudah keluar. Wow, berarti lu dengan jam-jam kuliah, apalagi kalau luar kota, lo kan harus ada berangkat perjalanan ya ini. Capek sih justru luar kota tuh, yang paling capek tuh perjalanannya. Kadang tuh misalnya di Surabaya atau di mana gitu ya, belum tentu di Surabaya itunya, kadang masih naik mobil lagi kemana. Betul. Ya itunya sih yang capek sebenarnya. Terus kan buang waktu berapa hari kan jadinya. Secara nggak langsung sacrifice lu di situ lumayan ya, di jalan capek, itu ya. Capek di jalan. Ya kadang apalagi kalau misalkan hari ini ada nyanyi di sini, besok ada nyanyi di sini, capek sih itu. Biasanya. Lu pernah kayak istilah kerennya kota ke kota gitu? Waktu itu pernah dari Surabaya kemana ya gue lupa, kayak langsung di Bandung ada nyanyi. Waktu itu di Surabaya ada nyanyi, terus besokannya di Bandung ada nyanyi. Pesawat dong? Pesawat, semuanya emang pesawat sih. Nggak ada darat kan? Enggak. Cuma kalau sekarang pandemi, nah itu dia, karena sekarang otomatis kan semua acara batal kan. Jadi batal semua. Acara batal. Akhirnya semua yang job tahun ini batal semua. Semuanya batal, weddingan, mau ada apa waktu itu ada acara di Jember di ini tuh juga semua batal. Jadi padahal udah ini sedih dong. Sampai event malah bokap gue tuh mau bikin acara gede-gedean di Bandung ini tuh karena corona batal semua. Padahal si Talia udah rencana mau belanja tuh. Belanja. Batal semuanya. Iya sih, batal. karena pandemi ini sih kelihatannya kan semua harus via darat ya. Iya. Banyak orang yang dari Surabaya ke Jakarta pun via darat. Nah sekarang ini juga kita dengar-dengar mau PSBB lagi. Iya makanya. Ya, makanya kak, lu sebagai penyanyi mungkin kena impactnya lumayan. Justru ya? yang paling kena tuh bagian entertainment lah, pokoknya IO ya, pokoknya acara-acara gitu semua batal kan kayak. Nah ini dia juga ntar gue tuh untungnya tuh Oktober ini tuh masih ada job nih satu. Karena dia weddingnya masih masih mau dijalanin. Cuma PSBB lagi gini gue juga nggak tahu deh gimana jadinya. Mungkin dipospon kali lah ya. Karena ya buat safety juga. Maksudnya itu kan aturan pemerintah, kita juga harus jaga kesehatan kan. Benar-benar. Tapi sekarang berarti untuk menutupi hari-hari lo, kesibukan lo ngapain nih? Nah jadi kan awal-awal corona tuh gue sempat sampai seminggu 2 minggu itu kan di rumah doang kan. Jadi kayak tiap hari ya waktu itu gue di Bandung sama bokap nyokap, terus gue tuh mikir maksudnya. Lu sekarang tinggal di mana sih, Jakarta atau di Jakarta, Bandung? Jakarta. Waktu itu kan pas awal corona tuh bokap nyokap gue jemput gue di Jakarta, suruh balik Bandung kan. Oh nyokap bokap di Bandung? Iya tapi mereka tiap minggu ke Jakarta. Terus kayak gue sampai mikir akhirnya kayak gue ngapain ya kalau corona gini terus, bosan. Waktu itu gue tuh masih internship. Sempat intern juga sebelumnya. Itu yang pas lagi corona kena itu gue masih internship. Cuman kan internship gue tuh karena masih nggak ketemu orangnya ini tuh, jadi kerjaan gue nggak sampai sebanyak gimana. Jadi gue kadang kan masih ada waktu luang. Kadang terus setelah internship itu kan kosong kan, libur kan. Gue mikir maksudnya ngapain gitu kan, bosan. Jadi gue mikir akhirnya yaudah gue coba bikin YouTube deh. Gue coba rekam. Dulu tuh rekam pakai HP, pakai iPhone, pakai GarageBand. Wow. Jadi tuh waktu itu udah bokap nyokap di akhirnya tuh mereka ke Jakarta juga kan sama gue di apartemen gue. Yaudah, jadi tuh rekam pakai HP ini tuh apa segala macam. Untuk menutupi kekosongan pandemi ini. Terus bikin video, terus baru post YouTube. Nah gitu. Mungkin Bristers pernah lihat sempat ngehits loh masuk Metro TV. Ups, ya Metro TV lah. Udah gue sebutin dah. Ya, jadi terus udah kayak gitu dari YouTube tiba-tiba ada yang email gue gitu. Maksudnya kayak lu mau nggak di
nyanyi di live session. Sekarang gitu, banyak live ya. Ya jadi kayak lu mau nggak live di sini, Jadi ntar gue bayar lu katanya go gitu. online terus berarti sekarang ya. Iya tapi tergantung jadwal gue, misalnya kayak kalau misalkan gue lagi nggak bisa ya gue nggak live gitu. Jadi masih dikasih kebebasan, gue dikasih slot, ya udah lu pilih maksudnya mau hari apa, mau jam berapa, nice mau banget. berapa banyak, ya terserah gue. Tapi jadi ada peluang terus ya. Berarti jadi lu kan secara lumayan. nggak langsung lu benar-benar kayak membuka diri, melihat peluang baru, tapi lu tidak menolak, lu ambil semuanya ya. Ya, tapi sesuai dengan waktu sesuai lu dengan juga. ini. Ya makanya gue mikir kayak Wow. why not cobain Ya, aja. Awal-awal tuh gue takut banget, kayak maksudnya kayak grogi lah maksudnya, Ya, pertama kali gitu betul, live gimana betul, ya. Terus udah kayak gitu kayak ternyata seru juga, kayak bisa ngobrol. Maksudnya mereka kan chat gitu, gue bisa jawab-jawabin mereka. Terus mereka request gue lagu apa, gue tinggal nyanyi lagu apa gitu. Nice, Seru juga nice. sih. Berarti ini sebuah peluang baru untuk para musisi ya. Iya. Maksudnya di saat kalian tidak ada job order atau apapun, ya kalian masih bisa dapat peluang baru di online ini ya. Ya tapi ya online kan karena baru ya, jadi masih harus terus-terusan. Ya tetap harus berjuang lah. Maksudnya ya kita nggak boleh stop juga, karena ya kalau kita stop peluang juga akan hilang. Intinya kita juga harus gigih belajar hal baru. Wow, nice sekali. Lu umur segini, gue malu sama diri gue sendiri jadi. Enggak lu gitu. pengalaman lu sih banyak loh. Lu bisa intern, lu bisa maksudnya melakukan banyak hal luar biasa. Bristers, ini sebagai salah satu contoh di mana umur bukan hambatan. Ya benar. Dia mungkin memang orang tuanya kebetulan seorang penyanyi juga yang mendidik Thalia ini untuk menjadi seorang penyanyi juga. Tapi kalau Thalianya dulu juga ngotot nggak mau, mungkin orang tuanya juga nggak bisa maksa ya. Iya benar. Bokap Tapi nyokap gue nggak maksa banget gitu. Ternyata dia mau menjalaninya hingga sekarang akhirnya menjadi sebuah karir, bahkan sampai sekarang pun menjadi malah sumber income ya. Dari muda dia sudah bisa menghasilkan. Jadi semua peluang tuh emang di depan mata kita, nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang bisa memprediksi ya. Iya, Tinggal benar. kalian semua mau terima peluang itu atau enggak. Thalia ini luar biasa sekali sih. Aku merasa 22, umurku pas 22 tidak berarti. Enggak lah, enggak gitu lah. Nggak apa-apa, ini biar Bristers juga belajar. Maksudnya again, sesuai yang Thalia bilang, semua orang punya waktunya bersinar, ada waktunya masing-masing. Iya benar. Dan ya umur kita bukan sebagai acuan. Si Thalia bisa dari awal umur 3 tahun ya tadi ya. Mungkin kalian belum 3 tahun belum, tapi jangan berkecil hati. Karena mungkin kalian di umur berapa semua punya waktunya masing-masing ya. Dan habis itu ya jangan patah semangat, terus belajar. Bahkan kayak sekarang Thalia pun memulai merambah musik sampai ke dunia online. Karena apa? Untuk menghilangi kejenuhan pandemi. Biasa kalau kita nggak ada kerjaan mungkin kita cuma duduk santai, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi boleh dicontoh, kita cari peluang baru di sini karena pasti ada opportunity selalu ya. Iya benar. Wow. Thalia, thank you for coming. Thank you juga. udah datang ke sini. Maaf waktu itu sempat kita postpone, cuma thank you sudah mau datang lagi. Thank you for spending time di sini ngobrol sama gua. Iya, sama-sama. Bristers, kalau ada yang mau nanya ke musisi muda cantik berbakat ini, boleh langsung komen ke kolom YouTube kita, tuh ada kolom komennya, langsung tulis di situ pertanyaan kalian yang mau kalian tanyakan ke Thalia. Thalia jawab ya nanti ya. Siap, tenang. Habis itu kalau nggak ke description kita ada link Instagram, bisa langsung nanti kita bikinin feed khusus untuk Thalia. Kalian semua bisa langsung tulis. Aduh gila, gue sampai ngos-ngosan ngomongnya. Kalian semua bisa tulis komennya di situ. Nanti juga Thalia mungkin lagi iseng ngeliat, langsung dijawab dari sumbernya langsung. Or else ya kita bisa bikin podcast lagi, atau enggak kita bisa live Instagram. Pokoknya stay tune, follow Instagramnya, subscribe YouTube, semua info akan kalian dengarkan di situ. So again, thank you Thalia for coming. Thank you juga udah di Nanti kalau invite. diundang lagi jangan bosan-bosan ya. Siap, tenang. So Bristers, sekian podcast hari ini. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.